Nusantara pada masa lampau mengadopsi Sri Krishna ke dalam berbagai bentuk sastra dan ekspresi seni budaya dengan berbagai penafsiran. Berikut ada beberapa penafsiran dari pewayangan Nusantara tentang Sri Krishna. 18 buku yang disebut Astadasa Parwa atau 8 Parwa diketahui telah disusun ulang dalam bentuk prosa berbahasa Kawi atau Jawa kuno semenjak akhir abad ke-10 Masehi pada masa pemerintahan Raja Dharmawangsa Teguh yang berkuasa tahun 991 sampai dengan 1016 Masehi dari Kediri. Pada masa itu, dikenal pula proyek penerjemahan dengan istilah Mangjawaken Biasa Mata yang bermakna membuat latar dalam cerita tersebut seolah-olah terjadi di Pulau Jawa atau di Nusantara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hindu Indonesia. Hal ini penting untuk diingatkan saat ini karena selain positifnya ada juga aspek negatifnya sebagai akibat mengubah dan akulturasikan Mahabharata, yaitu sebagian orang zaman sekarang menafsirkan bahwa Mahabharata zaman dulu seolah-olah terjadi di Nusantara kuno dan bukan di India. Tentu pemikiran itu keliru dan berdasar pada ketidaktahuan tentang proyek Mangjawaken Biasa Mata itu pada masa pemerintahan Dharmawangsa Teguh yang mengubah dan akulturasikan Mahabharata dengan nuansa Jawa atau Nusantara. Sri Krishna yang diakulturasikan ke dalam seni pewayangan Nusantara digambarkan sebagai sosok raja berkulit hijau atau hitam. Kisah Sri Krishna yang bersumber dari Mahabharata, Hariwangsa, maupun Purana telah diadaptasi lalu disusun ulang menjadi kakawin, antara lain Kakawin Kresnayana dan Kakawin Hariwangsa. Keduanya menceritakan kisah pernikahan Sri Krishna dengan Rukmini, putri dari kerajaan Widarbha. Selain itu, terdapat pula Kakawin Bomantaka yang menceritakan perang antara Sri Krishna dengan raksasa Boma. Mahabharata juga diangkat ke dalam pertunjukan wayang dengan adaptasi dan perubahan yang dianggap perlu dilakukan pada zaman itu. Dalam pewayangan Jawa, Sri Krishna dikenal sebagai Raja Dwarawati yang di India disebut Dwaraka, kerajaan para keturunan Yadu dan merupakan titisan Dewa Wisnu. Sri Krishna adalah putra Basudewa, Raja Mandura yang di India disebut Mathura. Ia dilahirkan sebagai putra kedua dari 3 bersaudara yang dalam versi aslinya, Mahabharata, ia merupakan putra ke-8. Kakaknya bernama Baladewa atau Balarama alias Kakrasana dan adiknya dikenal sebagai Sembadra atau Subhadra pada versi India yang dinikahi oleh Arjuna, sepupunya dari pihak ibu. Sri Krishna memiliki 3 orang istri dan 3 orang anak. Para istrinya yaitu Dewi Jembawati, Dewi Rukmini, dan Dewi Satyabama. Menurut pewayangan, anak-anaknya adalah Raden Boma Narakasura, Raden Samba, dan Siti Sundari. Dalam pewayangan Nusantara, Sri Krishna dikenal sebagai tokoh yang sangat sakti. Ia memiliki kemampuan untuk meramal, berubah bentuk menjadi raksasa, dan memiliki bunga Wijaya Kusuma yang dapat menghidupkan kembali orang yang telah meninggal dunia. Ia juga memiliki senjata yang dinamakan Cakrabaswara yang mampu digunakan untuk menghancurkan dunia. Pusaka-pusaka sakti yang dimilikinya antara lain senjata cakra, kerang atau sangkakala yang bernama Pancajahnya, Kaca Paesan, Aji Pameling, dan Aji Kaurastawan. Sebagai kesimpulan, perlu ditekankan lagi bahwa pewayangan Nusantara ini merupakan sebuah hasil adopsi dan akulturasi yang pada zamannya bermaksud untuk membuat latar dalam cerita Mahabharata tersebut seolah-olah terjadi di Pulau Jawa atau di Nusantara. Salah satu hal yang menarik juga adalah bahwa walau terjadi penafsiran ulang, perubahan latar dan terjemahan makna ketuhanan Sri Krishna masih tersirat dalam cerita pewayangan. Contohnya, seperti tadi, Sri Krishna dipandang sebagai sangat sakti, bijaksana, bisa mengubah wujud, memiliki bunga yang bisa menghidupkan kembali orang yang meninggal, mampu meramal dan memiliki senjata sakti yang dapat menghancurkan dunia.
Maka sosok Sri Krishna dengan segala kemampuan ketuhanan itu dalam pewayangan Nusantara pun tidak dipandang sebagai manusia biasa, melainkan sosok misterius penuh kebijaksanaan yang memiliki kemampuan dan kekuatan yang kuasa sendiri.